Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Pak Bidin, tetap di pelajaran produktif RWL. Sekarang kita akan membahas tentang edit data, ya, edit data siswa, yang mana materi kemarin kita sudah praktek tambah siswa, ya, dengan menggunakan Vue.js CLI dengan backend Laravel. Oke, kita langsung aja di sini ya. Kita terusin yang kemarin ya. Yang kemarin itu yang notifikasi itu ya. Nah, yang ya notifikasi ketika sukses maka akan ada keterangan, ketika gagal maka muncul keterangan gagal. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat edit data siswa ya. Oke, langsung saja di sini ya, dari file siswa.fu ya, dari file siswa.fu ini, siswa.fu. Di sini akan kita akan kita isi ya dengan tombol ini ya. Kita akan buatkan tombol. Jadi kita di sini menggunakan router link ya, pengganti dari ahref ya, yang biasanya seperti itu, router link ya, link. Nah, di sini kita kasih class ya biar bagus. Classnya btn primary. Kalau tambah kemarin primary, sekarang sukses. Nah, di sini saya kasih to ya. Nah, bunyi seperti ini. Oke, sama dengan. Nah, di sini sama seperti kita membuat linknya tambah ini ya. Nah, seperti ini. Jadi petik di dalamnya kurung kurawal, lalu cut, titik 2, petik, dalamnya adalah URL-nya. Nah, ini rencananya ini kan kita belum membuat routernya ya, router URL edit siswa ya. Sekarang kita deklarasikan aja dulu ya, kita tentukan dulu di sini, tidak apa-apa. Nah, misalkan nanti namanya adalah siswa garing edit siswa garing. Nah, lalu di sini setelah edit siswa ini akan diteruskan parameter ya. Nah, ini parameternya kita menggunakan, jadi ini di sini kita kasih petik ini karena string ya. Nah, berhubung data parameternya nanti ini bukan string ya, tapi kita ngambil data dari database ya itu ya. Nah, maka kita kasih kita keluar dari petik, lalu kita kasih plus kayak seperti JavaScript ya. Lalu kita tambahi sys.id. Nah, sys.id ini kita ambil dari perulangan ini ya. Nah, di sini sys.id. Nah, ini sys.id ini nanti kita taruh di sini agar ketika saya klik siswa edit siswa, sehingga nanti akan membawa nilai ya. Nah, di sini kurang tadi ya, kurang garing siswa edit siswa lalu sys.id. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita kasih edit. Oke, edit ini ya. Nah, kalau sudah membuat link seperti ini ya, kita coba dulu lah hasilnya, desainnya kayak apa ya. Kita buka cmd. Di sini ada di d cd cd up foo cd foo routing. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, sudah jalan ya.
Mungkin kalau misalkan kamu praktek kamu praktek yang terakhir, video terakhir itu pasti ada yang error ya. Nah, errornya mungkin bisa kamu contoh di file gambar di Classroom, nanti saya kirim ya. Di Classroom nanti saya kasih saya kirim file, bukan file ya, saya kirim gambar. Di situ script yang harus kamu ganti ya, karena di dalam tag itu tidak boleh mengandung dua foo ya. Di dalam tag misalkan v if, lalu di dalamnya tag itu juga ada v4, nah itu tidak boleh ya. Nah itu kesalahannya itu ada di notifikasi kemarin yang kita buat terakhir itu ya, harusnya beda ya, beda tag ya, satu masing-masing foo beda tag. Misalkan foo if ya ditaruh di tag sendiri, foo for ditaruh tag sendiri ya. Oke. Nah kita coba ini localhost. Nah di sini, nah ya, di sini sudah ada ya, muncul ya hijau ya. Ini juga masih bisa jalan ya. Oke, nah di sini hijau. Nah kalau misalnya kita lihat ya, di ujung sini, oh nggak kelihatan ya. Nah di ujung di pojok kanan, di pojok kiri bawah itu ada, kalau misalkan scrollnya saya taruh di tombol itu akan muncul URL-nya ya. Nah, URL-nya localhost 2.80 siswa edit siswa garing 2. Nah 2 itu adalah parameter yang kita ambil dari sys.id tadi ya. Ketika saya pindah maka otomatis parameternya akan berubah juga. Oke ya, oke kita lanjut aja. Nah sekarang kita akan membuat mendeklarasikan ya, atau membuat file ya, atau membuat file edit siswa. Oke, yang pertama kita deklarasikan dulu aja dari main.js ini, kita deklarasikan ya, kita tambahkan 4 garing siswa edit siswa ya. Jadi ini harus sama dengan yang tadi kita membuat link tadi, siswa edit siswa. Nah ini garing di sini kita kasih ID ya. Nah titik 2 ID ini artinya adalah nanti ini adalah pendeklarasian ya, parameter yang nanti di URI ini di sini itu datanya akan berubah-ubah. Kalau yang siswa ya tetap siswa, edit siswa tetap edit siswa. ID ini nanti nilainya akan berubah-ubah, yang mana nanti akan disimpan di variabel ID ini. Oke, name kita namai edit siswa, komponen edit siswa. Oke, nah seperti ini ya. Oke, ini hanya kalau yang siswa edit siswa ini terserah bebas ya, intinya adalah nanti pemanggilannya ini ya. Kalau misalkan edit siswa nggak ada, cuman edit siswanya misalkan siswanya ini nggak ada, cukup gini, monggo terserah saja ya. Yang penting pemanggilannya ini, URL-nya adalah ini. Oke, kalau sudah selesai kita akan mengimport edit siswa from komponen garing edit siswa. Nah ini ya, jadi dari komponen di bawah ini ya, di sini komponennya edit siswa. Oh kita huruf besar aja ya, edit sini edit ya. Ini edit siswa lalu memanggil file dari komponen edit siswa ya. Huruf pertamanya kita jadikan besar aja biar bagus. Edit siswa ini ya besar ya, jangan lupa. Oke, ini juga kita besarkan edit siswa. Nah ini kalau yang URL kecil aja semua. Oke, kita simpan. Kalau sudah selesai maka sekarang kita akan membuat edit siswa ya. Kita akan membuat edit siswa ini buat new ya, buat new.
Oke, ya saja. Nah, edisi siswa ya. Nah, seperti biasa ya, di sini kita akan membuat diawali dengan template. Lalu di dalamnya kita kasih div. Lalu di sini kita kasih class agar rata seperti yang di menu, bergeser ya. Jadi kontennya sekitaran 80%. Kita kasih kontainer. Tapi itu semua terserah kalian ya, ini hanya desain. Nah, di sini kita coba aja. Hello. Jangan lupa di sini kita kasih script. Kita kasih export default. Kita kasih name, namanya adalah edit siswa. Nah, sekarang kita uji ya. Error enggak ini? Error. Lanjut. Di sini kita klik. Nah, ini sudah tampil ya. Hello. Nah, hello ya. Oke. Nah, di sini URL-nya adalah siswa di siswa 8 ya. Oke. Berikutnya ya. Ini intinya sama seperti di siswa kemarin ya, tambah siswa ya. Nah, kalau di edit siswa itu maka nanti kita nge-get data dari detailnya siswa. Jadi intinya di sini edit siswa itu nanti sama dengan desainnya tambah siswa ya. Intinya sama dengan ini, cuman di sini ada datanya. Nama siswanya siapa, tanggal lahirnya apa, kapan, gendernya apa, dan sebagainya ya. Nah, ini nanti akan muncul semua berdasarkan datanya. Karena kita ngeklik ini, maka data yang ini akan tampil di inputan. Nah, seperti itu. Jadi, supaya lebih cepat ya, maka di sini ya, untuk desainnya mungkin kita copy paste saja ya dari tambah siswa. Kan desainnya sama. Nah, cuma nanti bedanya adalah nama siswa ini nanti akan kita isi datanya, yaitu yang ada di vModel ini. Ya kan, sini sudah ada vModelnya juga ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, ya udah ini aja semua sampai div ini kan sama intinya nanti. Nah, ini juga sama kan, nanti juga ada notifikasinya juga. Nah, ini yang tadi kemarin kita salah ya scriptnya. Jadi di dalam tag itu tidak boleh ada 2 foo. Nah, ini ada foo for, foo if ya. Kemarin jadi satu foo if dengan foo for. Nah, sekarang saya pisah foo if sama foo for. Saya pisah dengan beda tag ya. Oke. Ini kita copy, tadi sudah saya copy ya. Sekarang saya taruh di sini ya. Ini tadi kan nggak ada ya. Nah, saya paste. Nah, sama ya seperti tadi ya. Jadi di sini ada div class container, lalu di sini ada nama siswa dan seterusnya. Oke, saya simpan, kita cek hasilnya error apa enggak. Enggak error, kita cek. Nah, sudah tampil kan ya. Nah, tampil. Nah, tampil ya. Tinggal kita ngisi data-data ini ya. Nah, ini kosong semua ini. Nah, ini harus kita isi ini ya. Ini ya, harus kita isi dulu biar tampil. Nah, gimana cara ngisi ya, seperti di tabel tambah siswa ya, di halaman tambah siswa. Nah, di sini kita nge-get yang pertama yang kita tampilkan adalah ini dulu ya, gender. Nah, gender biar agar gender ini bisa keluar ya pilihannya, maka akan kita cek di tambah siswa kemarin.
Gender itu mana ya? Oh, ini ya gender ya. List gender. Nah, di sini akan kita tambahkan ya. Oke. Ini kita masukkan aja semuanya sama karena nanti ya. List kelas juga ada, list gender ada, nama siswa juga ada, ya kan? Nanti akan ada, ini ada semua nanti ini. Kita copy aja. Jadi dari sini yang kurang ini ya. Ini dulu gak apa-apa, pelan-pelan. Ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita cek list gendernya tampil nggak. Nah, dengan adanya ini. Oke, kita lihat. Nah, tampil ya. Oke, kelasnya belum. Nah, sekarang kelas ini. List kelas. List kelas itu kita ngambil dari list kelas itu proses penyimpanannya ada di mana ya? Nah, ini ya, di method. Jadi di sini kita akan membuat metode ya. Nah, ini kita copy aja. Berarti di sini kita akan nambah metode. Nah, gini ya, sama enggak? Oh iya, sama. Oke, nah ini saya terangkan dulu ya. Get siswa, nama function ya, ini kalau misalkan tidak dipanggil tidak akan tampil ya. Oke, get siswa, function, this axios. Nah, ini kita mengeget ke kelas ya, yang kemarin sudah kita bahas. Lalu list kelas akan terisi ya, awalnya kosong. Lalu setelah itu akan diisi datanya dari result.data ya. Nah, ini konsol. Nah, konsolnya hanya nguji aja ya, kita hapus saja. Kan pasti udah pasti benar karena ditambah siswa sudah ada. Nah, berikutnya kita akan mounted. Nah, mounted ini fungsinya adalah untuk menjalankan script atau function ya ketika dikunjungi pertama kali ya, atau refresh ya, atau reload. Nah, maka semua function atau variabel atau apa aja ditaruh di sini, maka semuanya akan dijalankan. Nah, agar get siswa itu ketika saya kunjungi halaman edit itu langsung tampil, maka kita taruh di sini. Jangan lupa dikasih this. Nah, boleh dikasih, boleh tidak ya. Oke, sekarang kita akan cek error enggak. Nah, ada kan ya. Nah, sudah ada semua. Ini sudah ada juga ya. Nah, kalau misalkan sudah ada semuanya, nah sekarang kita akan menampilkan detail siswanya. Ini semuanya. Nah, gimana caranya? Nah, maka di backend harus kita sediakan dulu ya. Di backend harus kita sediakan dulu, baru nanti kita menuju ke front end. Oke, sekarang kita akan menuju ke backend ya. Yang kemarin yang apa ini namanya ya, love sem 2 ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membuat siswa controller ya, karena modelnya sudah ada, karena kita pakai siswa ya, karena di sini tujuannya adalah kita mendetailkan siswa. Nah, maka kita nggak perlu membuat model lagi karena kita menggunakan modelnya siswa. Oke, di sini cukup kita membuat function ya. Nah, membuat function ini jangan sampai di luarnya kurawal tutup ini ya. Nah, jangan sampai di luar ya. Ini karena ini penutupnya penutup class, semua function berada di dalamnya class. Nah, di sini kita akan membuat function. Nah, di sini get detail siswa misalkan ya. Nah, di sini baru kita kasih ID ya. Yang mana ID ini ID-nya dari
ID siswa ya. Ya, ID siswa. Oke. Nah, baru di sini akan kita panggil, kita buat variabel detail, kita panggil ini ya, siswa model ya, karena di sini sudah dideklarasikan ya siswa model ini. Lalu berhubung di sini kita menampilkan hanya satu data ya, karena pasti menampilkan hanya satu data karena kita menampilkan siswa berdasarkan ID-nya, pasti yang tampil satu ya. Nah, di sini kita kasih where ID ya, apa kolomnya, kita cek dulu kolomnya apa ya, localhost my admin. ID ya. Oke, ID ya. Maka di sini kolomnya ID, lalu kita kasih ID ya, ID. Lalu di sini akan kita kasih first. Nah, kenapa kok nggak get, kok kita menggunakan first ya, karena kalau first ini artinya kita hanya menampilkan satu data ya, hanya berupa ini, nanti akan berupa objek ya. Datanya hanya satu baris. Kalau kita pakai get yang seperti mana ya, ini ya, maka nanti ini datanya lebih dari satu data, yang mana untuk menampilkannya harus menggunakan perulangan. Kalau yang ini tidak perlu perulangan ya, cukup langsung dipanggil nama indeksnya. Oke, baru setelah itu kita return response JSON. Nah, di sini kita tetapkan ya, kita tetapkan dengan model seperti ini. Nah, status true. Di sini langsung kita di sini kan tujuannya mengambil data ya, langsung aja data ya, bentar. Modelnya seperti ini boleh langsung ya, atau kita tata seperti ini juga boleh ya, terserah, atau gini aja langsung aja, nggak perlu ini. Jadi kita pakai ini, taruh sini langsung. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, akan kita coba ya, kasih. Oh, benar-benar ini kan controller. Nah, untuk routingnya gimana, rotesnya? Nah, rotesnya ada di sini. Di sini akan kita tambahi route get. Nah, berhubung di sini kita niatnya adalah untuk nge-get data ya, maka kita pakai get detail siswa. Oke, siswa controller add nama functionnya apa ya tadi ya, ini ya. Oke, nah get detail, nah jangan usah panjang-panjang, get detail. Lalu di sini ada parameter ya, ID ya. Oke. Get detail, di sini ada parameter karena di setelahnya, di dalamnya function ya, ada parameternya. Nah, $id ini nanti akan menangkap nilai dari ID ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan coba ya. D2-nya jangan lupa. Kita akan coba dengan menggunakan Postman. Oke, nah di sini
Nah, kita coba localhost garing love sem2. Ini kita ganti menjadi get detail lalu parameter. Kita coba parameternya 2. Nah, bisa ya. Nah, kalau misalkan mau dilihat, nah ini ya. Di sini kita pakai get localhost love sem2 public IP get detail 2 ya. 2 ini adalah parameter tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nah data ini nanti akan kita tampilkan di inputan divu tadi. Oke. Nah, kita kembali ke front end. Nah, di sini kita akan membuat function ya untuk nge-get detail. Nah, get detail Oke, lanjut. Ini sekarang kita kasih parameter ID ya. Oke, parameter ID. Lalu di sini kita panggil Axios ya, sama seperti yang tadi. Oke ya, di sini kita copy ya. Kita copy yang dari get ini, kita rubah scriptnya. Tadi apa kalau di Postman ini ya. Nah, API get detail ya, get detail lalu garing parameternya. Nah, di sini kita parameternya mengambil dari ID ini. Nah, jadi di sini kita kasih plus ID ya. Intinya di sini kayak seperti JavaScript ya. Oke, di sini kita kasih ID, parameternya ID kita ngambil dari parameter ini. Oke, resultnya adalah ini resultnya. Nah, lalu baru di sini kita kasih konsol ya, kita cek hasilnya gimana. Oke, nah baru kalau udah selesai di sini kita panggil ya di mounted. Jangan lupa dikasih this. Di sini kita kasih parameter. Nah, parameter ini kita ngambil dari ini ya. Kita ngambil dari parameternya ini. Nah, ini ya dari URL ya, kita manggil. Nah, 6 ini ya, 6 ini kan tersimpan di, kalau misalnya kita lihat di main ya. Kalau misalnya kita lihat di main, siswa, edit siswa, lalu ID. Nah, ini name-nya parameternya ya. Jadi ID ini adalah name dari parameter URL ini. Nah, jadi 6 ini tersimpan di ID ya. Simpan di ID. Nah, maka nanti ketika pemanggilan 6 ini itu nanti kita panggil paramsnya params ID ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita kasih this $route titik params titik ID ya. ID ini nama apa namanya, nama ini ID ini kita ambil dari di main ya, kita ambil dari nama ID ini ya, ini ID ya, nama parameternya. Nah, di sini ID ya, gitu ya. Kita cek dulu hasilnya konsolnya gimana. Kita clear dulu. Nah, hasilnya ini ya, hasilnya di data ini. Nah, ini ada ya, alamat kosong, gender L, ID 6 benar, ID-nya 6, ID kelasnya 1, Budi Gun dan sebagainya. Nah, ini data-data ini nanti akan kita masukkan ke dalam inputan. Nah, ingat di sini datanya tersimpan di data ya. Datanya tersimpan di data.
Oke. Nah, ini reset aja. Oke, sekarang kita masukkan ya. Caranya seperti ini ya. Yang kosong-kosong ini akan kita isi ya. Yang kosong-kosong ini akan kita isi. Nah, ini nama dan sebagainya ini kita isi. Di sini kita hapus saja. Ini kita kasih this titik sama dengan, nah baru di sini result data titik nama siswa. Jadi sama seperti ini ya, data nama siswa, data nama siswa, data nama siswa. Ini juga sama, kita kasih this, kita copy aja biar cepat. Data di sini tanggal lahir juga sama, gender, alamat. Ini apa ini? ID kelas. Oke, seperti ini ya. Sudah saya masukkan ke variabel-variabel yang ini ya. Maka secara otomatis V modelnya akan terisi datanya. Kita cek. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, ini ya, datanya sudah langsung. Nah, ya. Oke. Nah, sudah tampil semua. Ini simpan. Ini kita rubah menjadi edit. Edit siswa. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Ketika saya klik ini, maka langsung tersimpan. Ya. Oke. Nah, di sini kita ganti aja namanya edit. Ya, edit siswa. Sama kan ya, edit siswa. Nah, di sini akan kita buat function edit siswa. Scriptnya sama dengan ditambah siswa. Hampir sama lah. Ini ya. Saya copy aja. Ya, tidak banyak-banyak waktu. Nah, kita taruh di metode ini. Nah, ini saya ganti menjadi edit siswa sama dengan yang ada di tombolnya. Ini ya. Oke. Ini scriptnya. Oke, sekarang kita edit ya. Sekarang kita edit. Edit siswa, function data siswa. Ya, sama ya, intinya sama ini. Oke. Ini kita ganti edit siswa. Oke. Ini tetap. Oke. Ini nanti aja ya. Saya hapus dulu. Oke, seperti ini biar nggak bingung. Nah, gini ya. Kalau kita edit ya, ini harusnya kita nambah ID ya. Kita di sini harus nambah ID. Nah, di sini kita harus nambah ID ya. ID siswa. Nah, ID siswa ini harus kita deklarasikan dulu ya, karena sebelumnya memang tidak ada. Maka di sini kita deklarasikan dulu di sini. Kalau mana ya?
taruh sinilah biar lurus. ID siswa kosong ya, harus kita deklarasikan dulu ID siswa kosong. Lalu di sini juga ini juga nanti masuk ke vmodel. Jadi di sini saya deklarasikan this ID siswa ya. Oke, kalau sudah kita masukkan ke dalam function ini, maka sekarang kita harus membuat input ya. Kita harus membuat input karena vmodel ini kan semua vmodel. Nah, vmodel ini harus kita taruh di input. Oke, kita akan membuat input ID siswa dengan menggunakan vmodel ID siswa. Di sini kita tambahkan ya. Nah, di sini kita tambahkan input tipe, sementara tipenya teks ya, biar tampil dulu. Name ID siswa. Nah, di sini kita kasih vmodel, namanya adalah tadi namanya apa, ID siswa. Oke, nah sekarang kita cek dulu ya, ID siswa ini apakah tampil. Ups, error, edit siswa. Ini sudah benar ya. Oke, vmodel. Ini errornya ada di edit siswa 82. Oh iya, resultnya emang belum kita pakai ya. Kita konsul aja biar tidak error. Nah, tadi kita sudah membuat ini ya, vmodel ID siswa. Nah, sekarang kita cek apakah tampil apa enggak katanya. Ini tampil, tapi ini masih kosong. Nah, kalau kosong harus intinya harus ada datanya. Nah, kayaknya di detail ya, di detailnya. Ketika ngedetail. Nah, ketika ini ya, get detail siswa. Nah, get detail siswa itu ini. Nah, di sini harus kita sertakan ID siswa. This ID siswa result data id ya, kan ID ya, ini kan berasal dari database ya. Nah, ID kita cek dulu tampil apa enggak. Nah, sudah tampil ya. Oke, kalau udah tampil, nah ini kan sebenarnya nggak perlu kita tampilkan ID ini, cukup kita hidden ya. Ini nanti cukup kita hidden ya, nanti kita ngupdate-nya berdasarkan ID 8 ini. Nah, sekarang kita hidden, yang penting tampil ya. Kita hidden di sini, teks jadi hidden. Oke. Nah, di sini input tipe hidden ya, biar nggak kelihatan aja. Yang penting tampil datanya ya. Oke, sudah hilang. Nah, sekarang baru akan kita buat proses simpannya. Ini ya, edit siswa function. Nah, ini sekarang kita rubah. Ini datanya sudah masuk ke sini semua ya. Data siswa, ini sudah ada ID siswa, tambahannya tadi. Oke. Nah, sekarang akan kita panggil backend-nya. Kayaknya kita backend-nya belum membuat kayaknya ya. Nah, di sini sudah saya kasih nama edit siswa ya. Oke, dengan datanya ini. Oke, sekarang akan saya buat backend ya dengan nama edit siswa. Oke, lihat di sini kita akan membuat route. Nah, di sini berhubung edit ya, maka di sini kita pakai put edit siswa. Nah, ini ya, edit siswa.
siswa, lalu di sini kita kasih parameter ID, koma siswa, lalu edit siswa. Oke ya. Nah, di sini kita akan membuat function di controller siswa, controller edit siswa. Nah, di sini akan kita tambah, di sini kita kasih ID. Nah, berhubung di sini ini adalah apa namanya ya? Adalah post ya. Ya, post atau put tadi, maka di sini harus kita kasih request $rect. Nah, seperti ini. Jangan lupa di sini kita kasih koma. Nah, baru kalau sudah seperti ini ya, request $rect. Nah, baru di sini kita akan update. Kalau mau dikasih apa namanya, ini monggo ya, kita kasih aja biar lebih bagus. Ya, kita kasih validator ya. Nah, gini, sama seperti validatornya ini ya, apa ini namanya, simpan ya, yang sudah kemarin kita buat. Ini nama siswa required, tanggal lahir required, gender required, ID kelas required. Nah, terus ada tambahan lagi yaitu ID siswa required juga, required ya, karena ID siswa wajib harus ada tadi ya, ID siswa. Oke. Baru setelah itu data status false. Kalau misalkan error, nanti errornya akan masuk ke dalam message ya, lalu kita jadikan JSON. Oke ya. Nah, baru setelah itu kayak seperti ini ya, intinya ya, simpan ini. Baru setelah itu kita akan membuat script simpan. Sama seperti ini ya, daripada kita ngopi-ngopi, ya daripada kita ngetik-ngetik ya, kita copy aja, kita edit. Nah, di sini kita ganti menjadi update ya, update, lalu dikasih where. Nah, where-nya apa? Where-nya ID sama dengan $ID. Nah, kayak gini ya. Where ID sama dengan $ID, update nama siswa, tanggal, gender, kelas, alamat. Berarti sudah sama aja, simpan di sini, simpan. Nah, berarti di sini bukan sukses tapi update, bukan menyimpan, bukan menambah ya. Nah, di sini update juga. Oke. Nah, baru setelah itu jangan lupa dikasih return ya, return respon JSON $data ya. Oke, sudah ya, jadi sama dengan ini. Oh, ini kok cuman data. Oke, harusnya ini respon JSON ya, ini ya. JSON. Nah, oke, respon disimpan ya, disimpan. Fungsi simpan ini harusnya sama dengan ini, return respon JSON. Return respon JSON sama ya harusnya ya. Oke, ini juga sama, return respon JSON data.
Oke, nah sekarang baru api.php sudah kita buat. Nah sekarang akan kita coba di Postman dengan ID 2 ya. Kita pakai put localhost edit 2. Di sini kita pakai form ini ya, form URL encoded, nama siswa Sugeng Pramono, Sugeng Pramana misalkan, tanggal lahir 2020, gender P, alamat Malang, jadi kelas 1 misalkan, dosen ya. Nah di sini sudah muncul pesan false. Nah, siswa ID required ya. Oh iya, sorry di sini harusnya tidak perlu kita kasih ID. Sebentar karena ID-nya kita taruh di dalamnya URL ya, kita taruh di dalam URL. Oke lah, jadi ini tidak perlu pakai ini ya. Nah, tidak perlu pakai ini karena ID siswanya saya taruh di parameter ini ya, saya taruh di parameter ini. Oke, sudah. Nah berarti kita coba dulu lah di Postman biar nggak bingung. Saya simpan. Nah sukses ya, status true, message send. Oke, jadi tadi sukses ya. Kita cek dulu aja database-nya, hasilnya tadi yang 2. Nah Sugeng Pramana ya. Oke, jadi P. Oke ya, jadi backend sudah benar ya. Di sini saya hapus ID siswanya ya, karena ID siswanya ini tadi saya taruh sini, saya lupa ya, saya taruh di parameter ya. Nah ini ID siswanya ini. Jadi di backend mungkin sedikit saya rubah. Jadi ini ya, ininya tidak perlu ya. Bentar, ini ya tidak perlu karena masuk ID-nya masuk ke dalam ini ya. Ini saya pindah, ID-nya masuk ke dalam URL ya, berarti ada di sini URL. Nah seperti ini ya, yang ada di inputan tetap seperti itu, tidak apa-apa ya. Oke, seperti ini. Jadi cuman yang di detail yang di inputan ini tetap seperti ini, tidak apa-apa ya. Jadi v model ini fungsinya adalah untuk menyimpan ID siswanya. Lalu ID siswa yang tadi inputan kita tidak ditaruh di pos ya, kita tidak taruh di posnya, tetapi kita taruh di URL-nya. Nah ini seperti ini ya. Nah kenapa? Karena kita ngikuti backend ya, karena backendnya adalah ID siswanya ada di URL. Nah ini ID siswanya ini, maka secara otomatis ID siswanya saya taruh di URL juga untuk mengimbangi backendnya.
ini edit siswa plus ID siswa, ini sama tetap ya. Oke, sudah saya coba ya, mudah-mudahan bisa. Gunawana ya, kita cek. Oh sorry, harus ini ya, di inspect hasilnya oke apa enggak. Ini saya edit, oh error. Oke, kita coba tadi ya, ini misalnya ini Budi Guna, kita simpan. Nah kita lihat hasilnya di sini, status sukses ya. Nah kalau misalkan kalian ada kendala course ya, kendala course allow origin ya. Nah nanti saya kasih tips, trik dan sebagainya, cara untuk menghilangkan course-nya tadi ya. Nanti berupa PDF ya atau Word, nanti saya kirim di Classroom. Oke, gitu ya. Nanti caranya untuk menghilangkan course ya, nanti saya kirim di Classroom ya, cara menghilangkan course ya. Oke. Nah tadi kan ada errornya tadi ya, gara-gara course ya. Nah sekarang sudah hilang ya. Nah punya saya sudah saya atur course-nya, jadi nanti silakan diatur course-nya kalau misalkan ada kendala course ya. Oke. Nah ini sudah sukses ya. Nah tinggal tinggal sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba, kita uji di sini. Ini saya kasih anu ya, required ya, alamatnya required ya. Nanti kalau misalnya nggak required nanti error. Required. Oke ya. Sekarang kita coba ya, misalkan kosong. Nah di sini akan muncul error, status false ya. Message-nya adalah ini, message alamat field is required ya. Oke, jika kosong ya, seperti itu. Oke, ini sudah ya. Sekarang tinggal kita coba menampilkan ini ya, menampilkan keterangan sukses atau tidak. Nah kita bisa menggunakan seperti yang ada di function simpan ya. Ini yang ada di ini, kita copy aja ya. Jadi kita copy aja. Gini, taruh di edit siswa, kita taruh sini. Nah sekarang kita akan cek ya, result data status true ya. Jadi kayak seperti di sini ya, status false true ya. Nah jika true maka error. Nah error ini harus kita deklarasikan, sudah ada ya, error false ya, errornya false. Lalu message akan menyimpan result data message, ini message ya. Nah ketika sukses nanti akan tampil ini ya. Nah ketika sukses maka akan data message gagal update siswa ya. Gagal, kenapa kok gagal? Karena datanya tidak ada perubahan.
misalkan ini saya kasih tambah lagi. Nah, sukses ya. Jadi data message sukses update siswa. Ya, data message. Nah, ini ya. Result data message. Nanti akan masuk ke sini. Style. Jika true maka stylenya sukses hijau. Ya. Lalu set timeout. Nah, set timeout ini mouse-nya adalah delay ya. Kita delay untuk menuju ke root siswa. Jadi biar tampil message dulu beberapa second ini. Nah, baru nanti menuju ke root siswa. Gitu ya. Nah, jika else, jika statusnya false, salah ya, artinya gagal nyimpan, maka error true. Ya. Error true, maka di sini nanti akan dangers ya, dangers. Lalu message-nya result data message. Jadi kayak tadi ketika ini saya sudah disimpan ya, maka pasti akan error. Ya, karena tidak ada perubahan itu pasti error. Nah, gagal update siswa. Ya, jadi nanti di sini akan menyimpan message gagal ya, message. Oke ya. Nah, stylenya danger merah ya, errornya true. Nah, sekarang kita akan menampilkan. Cara menampilkan adalah di sini ya. Nah, ini di sini saya kasih class ya. Jadi saya kasih class. Jika classnya ada, maka nanti semuanya akan berwarna oranye, merah atau hijau ya. Kalau sukses, kalau true maka hijau ya. Kalau misalnya false ya apa, merah ya. Nah, oke. Setelah itu kita logika if jika error sama dengan true tadi ya, error sama dengan true, maka akan menampilkan ini. Nah, akan menampilkan message karena true ya. Jika errornya true artinya emang salah, ada error ya. Maka di sini akan kita ulang message karena tadi message-nya kan ada yang apa namanya? Ada yang lebih dari satu data, yaitu kayak seperti required kan pasti datanya lebih dari satu, atau gagal saja. Nah, di sini kita merulangkan mesh in message k mesh id ya. Lalu nah di sini kita ulangkan for message ini ya, kita ulangkan dengan mendeklarasikan m, lalu kita tampilkan m. Nah, sehingga nanti errornya akan tampil. Nah, oke. Nah, setelah itu kalau misalkan errornya false, maka nanti akan tampil else ini, v else ya, v else. Nah, ini oke, kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Nah, kenapa kok muncul ini gagal? Ini sebenarnya bukan array, tapi ini data biasa. Nanti sebenarnya ini bisa kita logikakan ya. Gagal bla 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 ya. Kalau misalkan ini saya hilangkan, nah tampilnya cuma satu, tampilnya dua. Nah, jadi tadi error tadi itu sebenarnya perulangan untuk mengulangkan, untuk menampilkan data ini ya. Nah, tapi kalau misalkan datanya bukan array gimana? Nah, itu kita harus mengakali lagi ya, gimana supaya ini kan sukses ya. Ketika saya klik ini lagi kan pasti error. Nah, di sini harus kita ngakal gimana supaya ini bisa jadi satu. Oke ya. Oke, cara ngatasinya seperti ini ya. Di backend ini tetap seperti ini ya. Di ini juga sama seperti ini ya.
Oke, tapi errornya yang ini kita samakan ya. Jadi di backend itu errornya itu kita samakan menjadikan array. Nah, kalau di sini kan errornya kan akan jadi array. Coba ya kita cek ya, jadi array apa enggak. Nah, jadi errornya yang bukan error required itu nanti kita samakan. Oke, kita cek ya. Sebentar, backendnya tadi saya ini hasilnya, nanti ini hasilnya. Jadi kita bahas dulu. Jadi kan ini, oke ya, seperti ini tadi ya. Nah, ketika hasilnya seperti ini, nah maka kan kayak gini ya. Kalau misalnya kita lihat di datanya itu hanya seperti ini ya, nggak jadi seperti required itu. Ini kan hanya data biasa, JSON biasa. Nah, kalau misalkan kita cek seperti data yang required ya, nah ini kan seperti ini. Nah, datanya adalah di message-nya kayak gini. Nah, yang gagal tadi itu nanti kita akan jadikan seperti ini datanya. Jadi nanti biar sama, biar nanti tampilnya pun juga sama. Message ya. Nanti di sini ada indeksnya, ini alamat, nama siswa. Nanti di sini kita kasih error gitu ya. Lalu di sini kita kasih kurung buka tutup juga. Ya. Jadi kita miripkan seperti ini hasilnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, maka kita miripkan. Nah, di backendnya kita miripkan jadi seperti yang di atas ini. Nah, jadi di sini message ini menyimpan array ya dengan nama indeksnya adalah error. Nah, lalu menyimpan data itu bukan data biasa tapi juga data array. Nah, ini kan kalau dikasih kurung siku itu kan namanya data array ya. Nah, jadi nanti akan jadi data array. Indeks 0 dengan datanya gagal update siswa. Seperti ini. Kita samakan ya. Kita samakan dengan error yang error ini. Nah, error ini kan hasilnya kayak tadi ya, kalau misalnya kita konsol ya, konsol log. Nah, kita samakan ya. Ini kita samakan dengan yang error yang di atas tadi. Jadi sehingga nanti akan tampil hasilnya seperti ini. Misalkan ya ini saya isi. Oke, sukses. Kita coba edit siswa. Nah, sudah sukses kan, gagal update siswa, nggak kayak tadi ya turun ke bawah ya. Oke, seperti itu ya. Itu caranya ya. Nah, nanti silakan kamu praktekkan, jangan bingung ya. Nanti kalau bingung bisa tanya ke saya, langsung japri aja. Nah, sekarang yang terakhir delete ya. Nah, ini delete. Caranya mendelete gimana? Cara membuat aplikasi delete. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat di backend dulu aja, lebih enak ya, backend. Jadi di sini di API ya, membuat delete. Di sini kita select delete siswa. Garing sama seperti ini, kita kasih ID, lalu di sini siswa, controller, lalu delete siswa. Nah, kayak gini ya, delete siswa. Nah, sekarang kita akan membuat function dengan nama delete siswa. Kita simak dulu. Di sini kita akan membuat function. Di sini kita kasih ID ya. Nah, baru di sini kita kasih kayak seperti di atas ya. Post sama dengan siswa model where ID sama dengan $ID lalu delete. Nah, kayak gini ya. Lalu di sini kita kasih logika hapus else. Nah, kita samakan dengan ini.
Jika true maka sukses hapus siswa. Ini false, gagal hapus siswa. Oke, baru kita return respon JSON $data. Nah, kalau udah kayak gini kita akan coba ya. Tapi ini kita akan coba di sini delete calhost string delete 2 ya, kita hapus 2. Kira-kira hasilnya gimana, deng? Oops, error ya. Cannot delete. Oh iya, sebentar. Cannot delete or update parents row foreign key. Oh, sorry. Di sini ada yang kurang ya. Oke ya, tadi kenapa kok nggak bisa di delete ya, error seperti ini karena data yang ID 2 ini dipakai sama tabel lain, jadi sehingga tidak bisa. Contoh, siswa ID 2 ini dipakai di peminjaman buku 2, maka kalau misalkan data siswa itu dipakai di tabel lain, maka data itu tidak bisa dihapus. Nah, sekarang kita hapus yang 6 aja. 6. Nah, sukses ya. Oke, berarti backend sudah selesai. Kita akan menuju ke ya, delete siswa. Kita akan menuju ke front end. Ini ya. Nah, di sini kita akan membuat ini ya, di siswa ya, di siswa. Nah, di siswa.foo. Di sini kita akan membuat link lagi ya, router link nah gini, delete. Di sini kita kasih class btn danger, lalu di sini kita kasih to kayak seperti tadi 4.2 garing delete siswa. Dikasih siswa delete siswa, lalu dikasih parameter sys.id ya, sama dengan di atas ya. Kita simpan. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebentar. Di sini kayaknya kita nggak perlu membuat routes ya, nggak perlu kita membuat routing ya, karena di sini tidak ada halamannya. Oke, kita pakai yang on click aja, on click ya. On click. Nah, baru di sini delete siswa. Di sini nanti isinya adalah sys ID ya. Oke, di sini saya buat delete siswa dengan parameter sys.id. Kita coba dulu alert.
Oke, error apa enggak? Enggak error. Kita coba di sini. Sini enggak error. Jadi enggak tampil. Kita cek. Oke, kita di sini tidak boleh pakai router link ya, karena kita pakai on click. Kalau misalkan kita pakai router link, maka di situ harus pakai to yang mana menuju ke router ya. Nah, di sini kita akan ganti menjadi A ya, A href. Nah, gini ya, A ya, kita ganti A href. Oke, on click ini. Oke, kita cek. Nah, berubah ya. Oke, nah tampil. Oke, di sini kita pakai A ya. Oke, yang berikutnya kita akan membuat function yang sudah kita buat tadi barusan ya, ini ya. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke sini ya. Kita akan manggil ini. Nah, Asios, tapi di sini kita pakai delete ya. Oke ya, benar. Di sini kita pakai delete. Lalu di sini kita kasih parameter. Nah, parameternya di sini kita ngambil dari ID ya. Nah, kita ngambil dari ID ini, ID di sini ID. Nah ya. Nah, tadi hapus tadi di backendnya namanya adalah delete siswa. Kita ganti delete siswa. Oke, public API delete siswa, lalu parameter ID. Oke, dan result. Nah, di sini kita hapus, kita kasih konsol dulu. Result. Oke ya. Nah, sekarang kita coba. Oke, yang tidak dipakai ya, yang ini mungkin ya. Oke, sudah muncul, sukses apa enggak? Nah, sukses hapus data ya. Hapus data tadi ini kayaknya ya, kita refresh SS nya hilang nggak? Nah, hilang ya. Kita memang di sini tadi belum kita kasih proses CC hapus. Oke, saya refresh CC hilang ya. N saya hapus, saya refresh hilang. Oke, nah sekarang baru kita akan kasih reload ya. Nah, di sini ya kita kasih reload ya. Nah, kamu bisa menggunakan ini hasil resultnya apa ya? Lihat. Oh, gagal nggak gagal itu ya. Oke, ini ya gagal hapus. Oke, monggo lah, misalkan ini mau ditampilkan ya monggo ditampilkan, kalau misalkan enggak ya monggo bisa ya, terserah. Di sini kita tetapkan konsol aja biar artinya adalah resultnya itu terpakai. Nah, baru nanti di sini kita kasih reload ya. Nah, reloadnya bisa pakai yang seperti ini. Nah, ini boleh seperti ini. Di sini. Nah, ini boleh seperti ini ya. Atau reloadnya reload data, TM data monggo. Pakai TM data ini monggo bisa ya. Kalau ini ngereload semua halaman ya, tapi kalau ini hanya ngereload tabelnya saja. Terserah pilih yang mana. Kita coba dulu yang ini ya. Oke, di sini saya hapus CC. Reload enggak ya?
oh sorry CC nggak hilang. Kita inspect, sukses hapus data. This router push siswa. Oke, harusnya nge-reload. Oke, sebentar. Ini nggak nge-reload ya. Nah, gini aja. Kita pakai yang ini aja. Nggak usah pakai ini. Mungkin ini posisinya sudah dihalang siswa, jadi nggak nge-reload. Nah, kita pakai yang ini aja. Kita panggil TM siswa. Kita nggak pakai ini ya. Kita pakai TM siswa. This siswa. Nah, kayak gini aja. Kalau ini pasti ya. Atau pakai cari data, monggo sama ya. Kalau cari data itu secara otomatis akan mendeteksi insertnya ini ya, coba ya, yang ini. Nah, hilang kan? Nah, hilang ya. Oke. Nah, kalau misalkan pakai yang set ini, monggo aja sama. Tapi cuman gini, kalau pakai ini ya, ketika kita nyari data, misalkan HH, ini caranya mau saya hapus. Ini ya, klik, maka nanti nge-refresh ke semua, karena kita menampilkan TM siswa itu menampilkan semua data. Nah, tapi kalau kita pakai yang ini ya, cari data, nah maka secara otomatis ketika saya set HH, nah ini klik, nah maka datanya hilang karena sudah saya hapus, karena berdasarkan HH kan nggak ada gitu. Terserah aja yang mana ya. Misalkan ini Budinya ada ini ya, jadi di sini tampilnya ada 3, misalkan saya hapus ini, betul. Nah, jadi nggak akan hilang, nggak akan nge-reload semua data, nggak akan menampilkan semua data, tapi menampilkan hanya yang dicari saja. Itu boleh seperti itu ya. Mungkin itu ya cara untuk mengupdate data dan menghapus data ya. Nanti kalau misalkan bingung, monggo bisa tanya ya. Habis ini saya share juga untuk mengatasi course ya, allo origin itu ya, yang error itu ya. Nanti silakan kamu praktekkan, semoga nanti bisa lancar dalam praktek belajar VU ini ya. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.